Kemudian yang berikutnya adalah halatu wujubil qadha mal imsaki ilal ghurubi sittun. Keadaan-keadaan di mana seseorang batal puasanya, namun ia wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum, artinya wajib melanjutkan puasanya sampai maghrib, plus wajib qadha. Ini masih dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang orang-orang yang batal puasanya karena satu dan lain sebab, namun ia wajib melanjutkan saumnya sampai maghrib. Plus dia wajib qadha, wajib mengqadha saumnya itu. Nah, situn ada 6. Yang pertama, ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang sengaja berbuka puasa. Ini khusus di bulan Ramadan ya. Khusus di bulan Ramadan. Orang yang sengaja berbuka puasa. Misalnya dia berbuka puasa jam 8, nauzubillah misalnya tanpa sebab apapun dia berbuka begitu. Maka dia wajib melanjutkan setelah itu, wajib dia menahan saumnya, mempertahankan saum sampai maghrib. Lalu nanti di bulan Syawal, ya, tanggal 2, tanggal 3 Syawal setelah Idul Fitri, ya, dia qadha. Yang kedua, ala tarik niyati lailan walau sahwan. Bagi orang yang lupa niat atau meninggalkan niat dengan sengaja di malam hari. Jadi orang yang meninggalkan niat, yang tidak berniat, walaupun dia lupa, dia wajib saum, tetap wajib saum sampai maghrib, dan nanti dia wajib mengqadha puasanya. Ketiga, ala man tasahhara dhanan baqa'al lail fabana khilafuh. Orang yang bersahur, dia mengira masih malam hari gitu, ya, belum masuk waktu subuh, namun ternyata sebaliknya, dugaannya itu keliru. Ya. Misalnya orang sahur nih, dia mengira masih jam 3 gitu, jam 3 dini hari, padahal sudah jam 5 subuh, sudah azan tadi. Kan misalnya terlambat bangun, dia melihat jam, loh masih jam 3, rupanya baterainya bermasalah. Nah, bagi mereka-mereka yang mengalami kasus seperti ini, wajib dia melaksanakan saum sampai maghrib tetap, namun dia wajib qadha nanti. Yang berikutnya adalah alaman aftara dhanan al-ghuruba fabana khilafuh. Orang yang berbuka puasa, dia mengira sudah masuk waktu maghrib, sudah azan, padahal sebaliknya. Contoh seperti misalnya dalam situasi cuaca sedang mendung, sayup-sayup dia mendengar azan, ternyata azan dari HP misalnya, di kamarnya atau di ruangan sebelah. Dia mengira itu azan, langsung dia iftar, takjil begitu ya, berbuka puasa. Ternyata setelah dicek masih ada 10 menit lagi misalnya, tersisa 10 menit lagi. Nah, untuk kasus seperti ini, dia wajib menghentikan iftarnya ketika ia menyadari bahwa ia keliru, lalu dia menahan walaupun hanya 5 menit atau 3-4 menit, dia menahan sampai betul-betul azan. Lalu kemudian ketika azan, dia baru berbuka dan wajib diqadha. Dia wajib mengqadha puasa tersebut, ya. Karena dihukum batal, tidak sah. Ya. Kemudian yang berikutnya, alaman bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang mengira itu masih tanggal 30 Sya'ban. Dia mengira dia sedang berada pada tanggal 30 Sya'ban. Ternyata itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Misalnya ada sahabatnya, ada saudaranya, keluarga yang beritahu,
ini sudah 1 Ramadan loh. Nah, misalnya waktu itu pas waktu zuhur, ya, atau jam berapa begitu. Setelah dia menyadari bahwa dia keliru, ya. Nah, untuk kasus ini pun sama. Dia wajib menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman, atau apapun. Artinya dia menahan dari haus dan lapar sampai nanti maghrib, dan dia wajib mengqadha puasa untuk hari tersebut. Lalu kemudian yang terakhir, ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru'in au ghairu ma'murin bihi. Orang-orang yang tanpa sengaja ada air yang masuk melalui mulut atau hidung, ya, dan pada saat itu bukan pada saat mengerjakan sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan. Misalnya bukan dalam keadaan berwudu, bukan sedang mandi junub, tanpa sengaja. Misalnya sedang cuci muka begitu, tiba-tiba ada yang masuk airnya. Nah, ini sama kasusnya, wajib dia menahan puasanya sampai maghrib, dan dia wajib mengqadha. Atau nih, dia sedang berwudu, namun ia mubalaghah dalam tamadudnya, dalam istinsaknya. Dia berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur atau ketika memasukkan air ke dalam hidungnya. Ya, misalnya dimasukkan ke dalam mulut, kolok-kolok gitu. Ya, berlebihan, ada yang masuk. Nah, ini sama. Karena mubalaghah, ya, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur pada saat berwudu di bulan suci Ramadan, ya, ketika saat puasa Ramadan, itu makruh. Maka ketika ada air yang masuk, sama, membatalkan puasanya. Dan wajib ia menahan sampai maghrib, lalu wajib mengqadhanya. Atau di basuhan yang keempat, ya, kumur-kumur yang keempat, karena sunnahnya hanya 3 kali. Istinsak 3 kali, tamadmun pun berkumur-kumur 3 kali. Nah, jika ia melakukan hal itu 4 kali, nah yang keempatnya ada air yang masuk misalnya, ya, tanpa sengaja masuk nih ke dalam perut, tertelan begitu, maka sama, batal puasanya dan dia wajib mengqadha puasanya itu. Berbeda kalau air itu masuk tanpa sengaja ketika ia mandi junub atau ia sedang berkumur-kumur pada saat wudu dan tidak berlebih-lebihan. Berkumur biasa begitu, istinsak pun biasa nih pada saat bulan puasa Ramadan. Ya, misalnya di waktu zuhur begitu, atau waktu asar, atau waktu subuh, tiba-tiba ada yang masuk. Nah, ini tidak membatalkan. Jadi catatannya tidak berlebih-lebihan. Namun jika berlebih-lebihan, ya seperti tadi, kumur-kumurnya ya terlalu, ya inilah begitu. Nah, ketika ada yang masuk atau jika ada yang masuk, maka itu membatalkan saumnya. Demikian ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala mengenai beberapa kondisi di mana seorang batal puasanya, namun ia wajib menahan puasanya sampai maghrib, kemudian ia wajib mengqadha puasanya itu. Demikian, mohon maaf dan batin, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.